Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan huruf, yaitu huruf-huruf yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Selanjutnya kita masuk di pembahasan ma al-masdariyah. Setelah kita selesai sebelumnya dari membahas perselisihan mereka pada mahma. Sekarang kita masuk pada pembahasan ma al-masdariyah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma ma al-masdariyatu. Adapun ma al-masdariyah, fahiyallati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin. Dia adalah yang diubah, ditakwil, ditakdirkan bersama apa yang setelahnya ke masdar. Itulah dinamakan masdar. Karena setelahnya dia dan setelahnya bisa diubah menjadi apa? Masdar. Mirip dengan an masdariyah. Cuman bedanya an masdariyah menasab isim, menasab fi'il mudhari, sementara ma ini tidak menasab fi'il mudhari. Dia hanya butuh silah, maksudnya kata setelahnya. Hanya butuh silah, itu kata setelahnya. Kata beliau nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waddu ma'anittum. Itu ma-nya. Ma situ adalah ma masdariyah. Takdirnya ai, karena dia ma masdariyah, dia dan fiil setelahnya yaitu anittum bisa ditakwil ke masdar. Waddu anatakum. Paham jadinya? Karena kata anni ya'annu anatah. Paham kan? Masdarnya anatan atau annatan. Ini disebutkan. Atau dari kata, dia dari kata ana, tapi itu jauh. Di sini dalam ayat dari kata anita. Makanya ditasdid apa? Taknya. Paham kan? Ada beberapa kata yang mirip di sini, ada ana, ada anna pakai ain, dan ada anat. Di ayat ini ditasdid taknya. Itu yang perlu untuk ketahui. Kalau tasdid taknya berarti ada dhamir yang bersambung dengannya. Tum dan ada tak sebagai lamul fi'il. Sebagai lamul fi'il. Berarti ini kata dari kata anita, ya'natu anatan. Anita ya'natu anatan, masdarnya. Berarti takdirnya di situ anatakum, kumnya itu dari mana? Dari tum. Kumnya itu dari tum. Karena kalau bersama dengan fi'il tum, kalau bersama dengan isim apa? Kum. Kalau bersama dengan isim kum. Nah, ini ma masdariyah namanya. Wa qouli syair, dan perkataan penyair, yasurrul mar'u ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Yang menjadi titik pendalilan kita adalah ma dhahabal layali, ma dhahaba. Takdirnya kalau dhahaba mudah, masdarnya sudah kita ketahui, sering lewat. Yasurrul mar'a dhahabal layali. Iya.
Kalau antum baca al-mar'a berarti dibaca nanti dahabu. Fa'ilnya yasuru. Kalau antum baca al-mar'u berarti nanti dibaca dahaba, maf'ulnya yasuru. Kata beliau ay yasurul mar'a dahabul layali. Yasurul mar'a dahabul layali. Dahabu fa'il, al-mar'a maf'ulun bi muqaddam. Itu baru contohnya. Sekarang beliau bahas, beliau sampaikan perselisihannya. Wa qad ikhtulifa fih, telah diperselisihkan padanya. Fadhahaba Sibawai ila annaha harfun bimanzilati an al-masdariyah. Sibawai berpendapat bahwasanya dia itu adalah huruf sama dengan an al-masdariyah. Kan an al-masdariyah ittifaq. Sepakat kalau dia siapa? Huruf, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan bahwa an adalah apa? Huruf. Berarti yang sekedudukan dengannya, yang sama dengannya, berarti dia juga adalah apa? Huruf. Ini Sibawai. Wa dhahaba al-Akhfash wa Ibnu Sarraj ila anna hasmun bimanzilatil ladzi. Sementara al-Akhfash dan Ibnu Sarraj berpendapat dia isim sama dengan alladzi. Tahu alladzi kan? Sisi kesamaannya tadi kan dengan an, kesamaannya karena sama-sama bisa ditakwil ke masdar. Kalau alladzi sama-sama butuh ke silah. Alladzi kan butuh silah setelahnya fi'il. Antum tidak bisa katakan ja'alladzi titik. Tidak bisa. Harus antum katakan ja'alladzi koma, ja'alladzi jalis. Antum paham kan? Sama ini, butuh juga kepada apa? Sila. Bedanya kalau alladzi mausul ismiyah, sementara amma adalah mausul apa? Harfiyah, disebut seperti itu. Kan mausul terbagi dua. Ada mausul ismiyah, ada isim mausul, ada mausul harfiyah, ada huruf mausul. Dari sisi butuh kepada setelahnya. Di antara kata yang butuh pada setelahnya itu ma. Al-masdariyah. Berarti mirip dengan isim mausul alladzi. Ya. Makanya kata beliau bimanzilati alladzi waqi'un ala ma la ya'qil. Sama dengan alladzi yang biasa digunakan untuk yang tidak berakal. Ini ma maksudnya. Dia biasa digunakan untuk yang tidak berakal. Wa huwal hadath, yaitu dia digunakan untuk kejadian. Seperti tadi anat. Itu kan digunakan untuk apa? Kejadian. Iya. Kalau alladzi kan orang yang melakukannya. Lihat takdirnya ayat wal makna ayat tadi. Waddul ladzi anittumuh. Apa maknanya kan? Artinya tidak ditakwil ke masdar. Tidak ditakwil ke masdar. Ini pendapatnya siapa ini? Al-Akhfash dan Ibnu Sarraj. Ay al-anata alladhi anittumuh. Takdirnya di syair wa yasurrul mar'alladhi dhahabahul layali. Itu takdir dalam bait syair. Tidak ditakwil ke masdar. Ay adzahabul ladzi dhahabahul layali. Wa yuraddu hadzal qaula. Dan wa yaruddu hadzal qaula, dan dia membantah pendapat ini. Bisa dikatakan yang membantahnya adalah Sibawai. Paham kan? Dan orang-orang yang berpendapat pertama. Annahu lam yusma', bahwasanya tidak didengar dari orang Arab. A'jabani ma kumtahu wa ma qu'adtahu. Dia bilang tidak didengar dari orang Arab ucapan a'jabani ma kumtahu wa ma qu'adtahu. Dari mana nih sisinya tidak didengar? Tidak boleh seperti ini. Walau sahha ma dzukir, seandainya benar apa yang disebutkan oleh pendapat yang kedua, la jaza dzalik, maka akan boleh hal itu. Artinya kalau seandainya di sini ma adalah isim mausul, berarti akan boleh antum katakan kumtahu wa ma qa'attahu. Hunya. Boleh diucapkan seperti itu.
Iya. Ma kumtahu wa ma qu'attahu. Li'anal asla an la'id yakunu madkuran la mahdufa. Seandainya di sini ini ma adalah isim mausul, maka akan dikatakan ma kumtahu. Kita tidak katakan ajabani ma kumta wa ma qu'atta. Kan kalau kita jadikan dia adalah ma masdariyah, boleh kita bilang ma kumta. Itu hanya situ. Tanpa hu. Karena namanya ma masdariyah tidak butuh pada aid. Yang butuh pada aid itu siapa? Isim mausul. Kalau ini misalnya kita takdirkan seperti pendapat kedua, dia adalah sama dengan alladhi. Paham kan? Berarti harus ada apanya? Aid. Atau paham pendapat ini bantahannya? Berarti kalau dibilang harus ada aid, berarti boleh kita mengucapkan a'jabani ma kumtahu. Kita sebutkan aidnya. Kenapa kita sebutkan? Karena asal daripada aid itu disebutkan, bukan dihilangkan. Tapi tidak ada yang membolehkan kalimat seperti ini. Dalam artian kita jadikan ma itu adalah ma masdariyah. Boleh kalau antum jadikan ma adalah ma mausulah. Kan beda tuh. Kan ada ma mausulah al-mustarok. Ma mausulah al-mustarok. Aduh paham ini? Kalau kita jadikan ma mausulah boleh. Tapi kalau kita jadikan ma masdariyah tidak ada yang mengatakan seperti ini. Nah ketika tidak ada yang mengatakannya dari orang Arab, berarti kita tidak bisa katakan ini adalah isim seperti isim mausul. Itu sisi bantahannya. Nah, antum karena Ibnu Hisham di sini membantah, berarti apa yang belum kuatkan? Nah, seperti yang di matan. Ma di sini adalah huruf alal asah. Ibnu Hisham belum memilih pendapatnya Sibawai. Ibnu Hisham yang belum pilih adalah pendapat Sibawai. Karena di matan beliau sudah katakan fil asoh. Pada pendapat yang kuat. Pada pendapat yang kuat. Wa amma lamma. Selesai sisa satu. Adapun lamma. Adapun lamma. Fa innaha fil arabiyyah ala salasati aqsam. Sesungguhnya dia dalam bahasa Arab terbagi tiga. Ada tiga jenis lamma. Al-awwal yang pertama nafiyatun bimanzilati lam. Ada lamma nafiyah sama dengan lam. Ini ma'ruf. Sudah kita pelajari. Dia huruf jazm. Nah lamma yaquddi ma amarah. Ay lam yaquddi ma amarah. Ini sudah lewat. Ini sepakat huruf. Akan dikatakan nanti. Yang kedua wa ijabiyah bimanzilati illa. Ini makna yang kedua. Yang harus juga antum perhatikan. Karena dia bisa bermakna seperti ini. Dia disebut juga dengan lamma ijabiyah. Sama dengan illa. Itu maknanya illa. Maknanya illa. Disebut dengan lamma ijabiyah. Iya. Nah qaulihim. Contoh ucapan mereka. Azamtu alaik. Lamma fa'alta kada. Apa maknanya lamma fa'alta kada? Illa fa'alta kada. Apa artinya kesempurnaannya berarti? Ai ma'atlubu mink. Saya tidak meminta darimu illa fi'la kada. Kecuali perbuatan yang demikian. Dipaham permaknanya? Jadi terjemahannya di sini bermakna apa? Illa. Kecuali. Ini disebut dengan lamma ijabiyah. Kenapa disebut dengan lamma ijabiyah? Karena maknanya adalah isbat. Maknanya adalah apa? Isbat, bukan penafian. Lawan tadi. Lawan dari tadi. Kan ada mujab, ada manfi. Mujab artinya apa? Maknanya penetapan. Mereka sebutkan seperti itu. Kalau manfi maknanya adalah penafian yang tadi. Jadi ini nih lawan dari tadi. Kalau tadi menafikan, kalau ini menetapkan. Ini menetapkan. Iya. Ini yang mereka sebutkan makna yang kedua. Makna yang ketiga dan ini yang nanti kita akan bicarakan.
dan beliau akan sebutkan. Wahya fi hadainil qismaini. Sebelum itu beliau berkata, beliau selesaikan dulu dua tadi supaya sebentar tinggal terakhir. Wahya fi hadainil qismaini harfun bittifaq. Dia yaitu lamma. Dia yaitu lamma pada dua tempat ini, pada dua jenis ini huruf berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau lamma bermakna manfi, lamma bermakna ijab, maka dia apa? Huruf ittifaq. Tidak ada silang pendapat. Sekarang yang ketiga, wasalis antakuna rabitatan liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Yang ketiga dia adalah huruf rabitah, pengikat karena adanya sesuatu dengan adanya selainnya. Pengikat akan adanya sesuatu sebab adanya selainnya. Iya. Kita lihat sebentar maknanya dulu. Nah contoh, lamma ja'ani akramtu. Tatkala dia datang kepadaku, saya muliakan dia. Maksudnya apa? Adanya kedatangan, maka ada apa? Pemuliaan. Ini mirip makna yang kita lewat di Qawaidul I'rab. Maknanya siapa? Maknanya apa? Lau. Paham kan? Maknanya lau. Seperti kita katakan di lau ja'ani akramtu. Paham ini kan? Kalau dia datang kepadaku, saya akan muliakan. Berarti adanya kedatangan berarti ada apa? Pemuliaan. Sama ini. Makanya ada yang mengatakan lau adalah harfu wujud li wujud. Walaupun ada takbir lain lebih teliti dari Ibnu Hisham di Qawaidul I'rab. Iya. Huruf yang menunjukkan ada karena adanya. Artinya adanya pemuliaan itu nanti adanya kedatangan. Sama ini. Jadi dia merobit, mengikat antara sebab dan yang disebabkan. Sebabnya adalah kedatangan di sini. Yang disebabkan adalah pemuliaan. Karena dia datang maka ada pemuliaan. Itu disebut harf rabithah. Fa innaha rabbatat wujudal ikram bi wujudil maji. Sesungguhnya dia yaitu lamma mengikat adanya pemuliaan itu dengan adanya kedatangan. Paham ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Hisham? Inilah yang disebut dia dengan, ini sebabnya dia disebut dengan rabithah. Waktu lipapihadi. Dan diperselisihkan dalam hal ini. Faqala Sibawai, berkata Sibawai, inna harfu wujudin li wujud. Mirip lau. Dia harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada tadi. Iya. Bermakna tatkala. Mirip dengan lau, jika. Iya. Wa qala al-Farisi wa jama'atun, sementara berkata al-Farisi dan sekelompok yang lain, innaha dzarfun bimakna hin. Sesungguhnya dia itu dzaraf bermakna apa? Hin. Tatkala, suatu ketika. Ini yang dikatakan oleh mereka. Warudda biqaulihi, tapi dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qadayna 'alaihil maut. Kita akan lihat bagaimana sisi bantahannya. Al-ayah. Boleh bilang wadhalika, uraian dalilnya. Wadhalika annaha law kanat dzarfan. Demikian itu bahwasanya dia seandainya dia adalah merupakan dzaraf. Seandainya dia merupakan dzaraf, lahtajat ila amilin ya'malu fi mahallihan nasba. Maka dia akan butuh kepada amil yang beramal pada mahalnya, itu yang beramal amalan nasab. Ya kan? Kan semua dzaraf itu, kalau ada dzaraf pasti harus ada apa? Amilnya.
Kalau terlafadzkan maka itu dia, kalau tidak maka wajib disembunyikan. Makanya ketika antum bilang begini, Zaidun indak. Indak bukan khobar, itu dhorob, mansub. Mana khobarnya? Mustatir wujuban. Mahdhuf wujuban. Kenapa dibilang mahdhuf wujuban? Karena namanya dhorob harus ada apa? Amil. Yang mana yang hilang itulah sebagai amilnya. Itu sisinya. Kenapa harus dibilang wujuban? Antum bisa paham ini? Ini dhorob. Sekarang kalau seandainya ini lamma adalah dhorob, maka harus ada apa? Harus ada amil yang beramal padanya. Yang beramal nasab pada apa? Lamma. Sekarang kita akan kaji. Iya. Dalam ayat ini beliau katakan, wadzalikal amil imma qadaina. Amil itu hanya di ayat itu hanya ada salah satu dari dua. Yang pertama bisa jadi amilnya adalah qadaina. Qadaina istilah itu lamma. Kan lamma qadaina. Ada qadaina. Itu ihtimal yang pertama. Au dallahum atau dallahum yang ada pada ayat sebelumnya. Atau dallahum yang ada pada ayat sebelumnya. Kita lihat apa ayat sebelumnya, kita buka ya di surat Saba ayat berapa ini? Ayat 14. Iya. Supaya antum jelas di mana sisi dari dua ini yang disebutkan amilnya, yang disebutkan amilnya. Iya. Di sini falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum. Apa tadi setelahnya? Dallahum, dua-duanya setelahnya. Falamma di dalam satu ayat. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atahu falamma kharra. Kalau ini sudah jauh. Falamma kharra tabayyanat. Ini yang kedua. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Kalau yang setelahnya satu saja. Falamma kharra. Kalau yang sebelumnya ada dua amil. Qadaina sama dalla. Qadaina sama apa? Dalla. Berarti sekarang di situ ada kemungkinan dua saja amilnya. Qadaina sama apa? Dalla. Hanya dua. Kenapa? Kata Ibn Hisham, id laisa ma'ana siwahuma. Karena tidak ada bersama kita kecuali selain dua itu. Dalam ayat yang menjadi amilnya. Kita tidak punya kecuali dua itu. Iya, kecuali dua itu. Berarti kita tulis saja dulu karena pendek saja itu dekat ayatnya. Falamma qadaina. Ini yang pertama. Ini yang pertama dari ayat. Falamma qadaina alaihi apa? Al-maut. Terus ini ma. Ini langsung ma dallahum. Ini amil pertama, ini amil kedua. Dalam ayat ini karena yang setelahnya lagi, setelah lagi itu sudah jauh. Itu kan ada lamma yang kedua lagi yang setelahnya kan? Iya, ada lamma lagi yang kedua. Falamma ya. Tadi. Falamma. Iya. Kalau setelahnya falamma lagi. Cuman satu amilnya. Kalau ini dua. Dua amil setelahnya.
Kata Ibnu Hisham, kita lihat beliau bantah, beliau uraikan. Wa kaunul amil qadoina, keberadaan amil itu adalah qadoina, yaitu amilnya lamma adalah qadoina. Mardudun, itu dibantah. Bi annal qailina bi anna hasmun yaz'amuna annaha mudhaf ila ma yalih. Bahwasanya orang-orang yang berpendapat dia adalah isim, mereka menyangka, mereka berkeyakinan bisa maknanya seperti itu. Kalau mereka berpendapat itu yang kuat, bahwasanya dia adalah apa? Isim. Paham kan? Kan tadi perselisihannya kan? Kalau si Bawahi belum mengatakan huruf. Sementara Al-Farisi belum berpendapat apa? Dhorob. Namanya dhorob itu siapa? Isim. Berarti kalau ini lamma, ya. Kalau ini lamma adalah isim, berarti dia mudhaf. Iya kan? Ini adalah apa mudhafun? Ilaih. Seperti idza. Idza jaa nasrullah. Itu kan idza dzaraf. Wa huwa mudhaf. Jaa nasrullah jumlah fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Berarti ini kan qadoina juga sama. Kan sama idza kan? Mananya hin. Berarti qadoina adalah mudhafun ilaih. Maksudnya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Bantahannya apakah mudhafun ilaih bisa beramal lagi pada mudhaf? Yang ada itu mudhaf beramal kepada mudhafun ilaih. Bukan sebaliknya. Makanya kata Ibnu Hisham, lihat. Dia bilang yaz'umuna annaha mudhafah ila ma yaliha. Karena mereka kan berpendapat isim. Berarti mereka berkeyakinan, berpendapat bahasanya dia mudhaf kepada apa yang setelahnya. Bantahannya wal mudhaf ilaihi la ya'malu fil mudhaf. Mudhafun ilaih tidak bisa beramal pada apa? Mudhaf. Dipahami nih? Mudhafun ilaih itu tidak bisa beramal pada apa? Pada mudhaf. Berarti sudah. Tidak cocok jadi amil. Berarti tidak cocok jadi apa? Amil. Itu kata qadoina tidak cocok jadi amilnya lamma. Batal. Dengan itu bantahannya. Kemudian yang kedua lagi. Wa kaunul amili dallahum. Keberadaan amilnya itu berupa dallahum. Mardudun. Itu dibantah. Ditolak. Bi anna ma'an nafiya la ya'malu ba'daha fima qablaha. Itu saja dia bantahan. Kan gini. Ini dalla. Kalau kita jadikan ini dalla. Adalah amilnya lama. Karena dia isim kan. Mansub. Itu ini amilnya. Ini amilnya dalla. Ini manafi. Kata kalau masuk padanya manafi. Maka setelah manafi tidak mungkin beramal kepada sebelum ma. Dia hanya bisa beramal kepada apa? Setelahnya. Bukan kepada apa? Sebelumnya. Dipaham bantahannya ini? Berarti batal lagi itu. Bukan amilnya. Bukan amilnya. Dengan alasan bahwa manafi tidak beramal apa yang setelahnya kepada apa yang sebelumnya. Itu Masya Allah. Wa idha batala ayyakuna laha amil. Kalau batal dia memiliki amil. Ta'ayyana an la maudi'a laha minal i'rab. Berarti sudah pasti, sudah jelas. Dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wadhalika yaqtadi al-harfiyata. Demikian itu mengharuskan dia adalah apa? Huruf. Kan yang tidak punya kedudukan dalam i'rab siapa? Huruf. Paham maksudnya ini? Kan isim punya kedudukan dalam i'rab.
Fi'il punya kedudukan dalam i'rab. Walaupun itu mabni. Yang tidak punya kedudukan dalam i'rab itu siapa? Huruf. Dipahami ini jelas ya? Ini ucapannya. Maka demikian pula lamma setelahnya juga. Kan dua lamma situ. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabi al-muhin. Sama juga. Dipahami ini? Berarti pendapat yang kuat siapa ini? Pendapatnya siapa? Sibawai. Pendapatnya Sibawai. Karena dalil dari pendapat yang kedua itu tidak kuat. Dalil dari pendapat yang kedua itu tidak kuat. Selesai yang diperselisihkan. Dipahami ini ya? Faldi? Aslun wa jami'ul hurufi mabaniyatun. Ini penutupnya. Menutup pembahasan huruf. Seluruh huruf mabni. Artinya kalau antum dapat huruf, sudah mabni. Dapat huruf, mabni. Syarah. Lamma faraqtu min dzikri alamatil harfi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan alamat huruf. Wa bayani makhtulifa fihi minhu. Dan menjelaskan apa yang diperselisihkan darinya. Dzakartu hukmah. Maka saya sebutkan hukumnya. Wa annahu mabniyun la hadda li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Bahasanya dia mabni. Tidak ada bagian sedikit pun dari kata-kata yang menjadi huruf itu dalam i'rab. Karena semuanya hukumnya apa? Mabni. Ini mudah sekali, alhamdulillah, selesai. Selesai tentang al-kalimah. Setelah itu beliau akan masuk dalam pembahasan al-kalam. Kita masuk sedikit di pembahasan al-kalam. Walaupun nanti berikutnya baru kita akan lebih jauh lagi membicarakan tentang kalam. Tapi kita masuk karena setelahnya itu adalah pembahasan mudah awal untuk kalam. Setelah awal untuk kalam maka beliau akan masuk langsung dalam pembahasan i'rab. Karena kalam ringkas saja. Terkait dengan tersusunnya dan pengertian kalam. Aslun wal kalamu lafdun mufidun. Pendek sekali. Kalam adalah lafaz yang berfaedah. Beliau tidak perlu bilang murakkab bil wad'i. Kata bil wad'i kan, ya ini kan maksudnya bil wad'il arabi. Yang kita bicarakan memang bahasa Arab. Paham kan? Murakkab tidak diperlukan karena kalam lawan dari kalimah. Kan kalimah belum sudah jelaskan. Paham kan? Kalimah itu adalah qaulun mufrad. Berarti al-kalam? Ya qaul ghairu mufrad. Bukan ya mufrad dia, tapi apa murakkab. Makanya pengertian kalam di sini pendek sekali. Lafdun mufid. Lafaz yang memiliki faedah. Syarah. Lamma anhaitu al-qawla fil kalimati wa aqsamiha as-salasati. Tatkala saya selesai dari berbicara tentang kata dan pembagiannya yang tiga. Syaratu fi tafsiril kalam. Maka saya mulai dalam menjelaskan al-kalam. Fadzakartu annahu ibaratun anil lafdil mufid. Maka saya sebutkan dia adalah ibarat dari lafaz yang sempurna berfaedah. Wa na'ni bil lafaz yang saya maksudkan dengan lafaz as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf. Yang saya maksudkan dengan lafaz adalah suara yang tercakup dengannya sebagian huruf. Suara, ada suaranya. Itu maksudnya lafaz. Suara. Au ma huwa fi quwwati dzalik. Atau apa yang berada dalam kedudukan kekuatan hal itu. Kekuatan yang dilafatkan. Misalnya kan al-mustatir.
Paham? Ketika antum katakan misal begini. Kum. Ini kan terlafadzkan satu. Yang terlafadzkan berapa? Satu. Tapi kan ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu berada dalam kekuatan lafadz. Paham kan? Berada dalam kekuatan lafadz. Fal awal contoh yang pertama. Rojul wa faros. Seperti rojul dan faros. Ini kan kata yang terlafadzkan. Wasani yang kedua. Yaitu yang berada dalam kekuatan lafadz. Kaddomiril mustatir. Seperti domir-domir apa? Yang mustatir. Memang tidak ada dalam lafadz. Tapi kekuatannya ada. Nah contoh. Finah pada contoh. Idrib. Idhab. Al-muqaddar biqaulika. Yang ditakdirkan dengan ucapan antum. Anta. Iya kan? Kan ini idrib maksudnya anta. Kamu. Pukullah. Wa na'ni bil mufid yang kami maksudkan dengan mufid. Ma yasihul iktifa'u bih. Apa yang sahih. Ya. Al-iktifa'u bih. Apa yang al-iktifa'u bih sah. Merasa cukup dengannya sudah sah kalimatnya. Sudah sempurna. Ini pendek sekali kayak pengertian mufid. Penjelasannya ada di pengertian yang jauh sebelumnya. Paham kan? Pengertian yang panjang sebelumnya. Sudah disebutkan di Tuhfah. Yaitu dengan perkataan ayah sunah sukutul mutakallim alaih. Diamnya si pembicara sudah bagus di atasnya. Itulah dibilang tadi. Ayasihal iktifa'u bih. Paham ya? Merasa cukup dengannya sudah sah. Sudah sahih. Sudah benar. Sudah bagus. Itu diamnya si pembicara sudah sempurna kalimat. Itu maksudnya. Paham kan? Yaitu la yabaqas sami muntadiron li syai'in akhar. Si pendengar tidak lagi tersisa menanti sesuatu yang lain. Jadi pengertian-pengertian yang ada di buku dasar itu yang paling lengkapnya. Kalau di sini pendek sekali. Ketika kita sudah cukup, merasa cukup dengan yang terucap, itu namanya sudah mufid. Itu namanya sudah apa? Mufid. Iya. Fanah koma zaidun, kalam. Contoh prakteknya. Maka contoh koma zaidun, ini kalam. Ini koma zaidun ini disebut apa? Kalam. Kenapa? Ya itu tadi. Yasihul iktifa'u bih. Merasa cukup dengannya sudah sah. Sudah bagus. Dipahami ini? Aldi? Li'annahu labdun yasihul iktifa'u bih. Karena dia lafaz yang sah kita merasa cukup dengannya. Wanah zaidun laisa bikalam. Dan contoh misalnya antum katakan zaidun. Ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun la yasihul iktifa'u bih. Kan dia lafaz yang tidak sah. Antum merasa cukup dengannya. Ketika antum katakan zaidun. Berhenti begitu. Zaidun. Cukup enggak? Ketika antum ucapkan itu bagi si pendengar. Tiba-tiba antum bilang Zaid. Tidak ada apa-apa. Langsung antum bilang Zaid. Gimana ini Paldi? Cukup enggak itu? Tidak cukup. Kenapa? Santa. Karena masih menimbulkan pertanyaan lagi. Paling tidak kita akan katakan, kenapa? Sakitkah? Paham kan? Lapar, haus ke apa? Masih ada pertanyaan, tidak cukup. La yasihul iktifa'u bih. Tidak bisa kita mencukupkan dengan itu saja. Iya. Itu beliau bilang di situ. Li'annahu lafdun la yasihul iktifa'u bih. Wa idza katabta. Ini bentuk lagi. Kalau kamu tulis Zaidun qaimun masalan. Antum tulis, tidak antum lafadzkan. Antum tulis Zaidun qaimun. Tulis.
Misalnya, falaisa bikalam. Ini bukan kalam juga. Iya. Li'annahu wa in sahal iktifa'u bih. Karena dia walaupun bisa merasa cukup dengannya. Lakinnahu laisa bilafdin. Tapi masalahnya dia bukan apa? Bukan lafaz. Syarat kalam tadi harus apa? Al-lafdu al-mufid. Jelas kan? Dia bukan lafaz. Makanya dia bukan kalam. Bukan kalam. Wa kadzalika idza asyarta. Ini bentuk-bentuk contoh yang ana isyaratkan di buku dasar. Ini semua yang diuraikan oleh Ibnu Hisham. Wa idza asyarta ila wahid ila ahad. Kalau antum berisyarat kepada seseorang, bil qiyam untuk berdiri, awil qu'ud atau untuk duduk, falaisa bikalam, maka bukan kalam. Walaupun mufid, kan anak isyaratkan kan ke sama dia berdiri, atau anak isyaratkan untuk duduk, dia duduk, mufid. Kan dia sah beriktifak dengannya, iya kan? Dia merasa cukup dengan itu, sah kan dia paham. Tapi apakah dia kalam? Belum bilang, falaisa bikalam. Itu bukan kalam. Kenapa? Li'annahu laisa bilafdin. Karena dia tidak lafadzkan. Paham kan? Makanya Al-Quran dinamakan kalamullah. Kenapa? Karena Quran bukan tulisan. Paham kan? Ia menulisnya di mushaf, itu kan Utsman bin Affan yang mengumpulkannya. Al-Quran kalamullah, dibilang kalamullah kenapa? Ada hurufnya. Dilafadzkan, ada suaranya. Dan dia sahih untuk beriktifak dengannya. Kan dia petunjuk. Hudan linnas. Kalau dibilang petunjuk untuk manusia, berarti kita merasa cukup dengannya itu sudah sah. Anda paham? Makanya Quran disebut apa? Kalamullah. Ini uraian pengertian kalam yang benar. Karena Ibnu Hisham sendiri, belum sebelumnya Malikiyah kemudian berpindah ke Hanabilah. Secara madhab, fikih. Secara madhab apa? Fikih. Dipahami kan? Artinya ini adalah uraian secara madhab ahli sunnah. Menyelisihi madhabnya siapa? Asy'ariyah. Kan Asy'ariyah kalam menurut mereka adalah kalamun nafsi. Adapun huruf, suara itu hanya alamah. Dalla alaiha. Itu hanya tanda saja. Jadi huruf kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Tapi tentunya itu adalah pendapat yang sesat. Menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits Nabi, dan menyelisih kesepakatan salaf. Menyelisih kesepakatan salaf. Itu tidak dipakai. Nah, ini uraian kalam. Ini uraian kalam. Nah, pendapat Asy'ariyah itu, antum akan dapatkan di Tuhfah Saniyah. Karena Muhyiddin dia uraian kalamnya, pengertian kalam sama dengan pengertian kalamnya di orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Nah, ini yang apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham ini, inilah uraian kalam yang benar pengertiannya. Dia adalah al-lafdu al-mufid. Lafaz yang ada faedahnya. Lafaz artinya ada suara, ada huruf. Mufid artinya berfaedah dengan faedah yang sempurna. Berfaedah dengan faedah yang sempurna. Alhamdulillah kita cukupkan kalam dan insya Allah besok kita bahas kalam sekaligus sudah bisa masuk di bab setelahnya. Bab jenis-jenis i'rab. Subhanallah.